Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtiga wajhillah bi qurbiha fattahu ya alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kull asirin bijahil basyirin nazir. Ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila misal. Walakal hamdu wal minnatu wasyaraf ala kulli hal bijahil basyirin nazir. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anshur wahfaz wa a'idna datal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bima faslun bima yurisul hifza wa bima yurisun nisyan. Pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab orang itu dapat menguatkan hafalannya dan sebab-sebab yang mempengaruhi faktor lupanya. Itu bermakna memberikan sesuatu yang bisa membuat orang itu menjadi hafal dan sesuatu yang bisa membuat orang itu menjadi lupa. Kata Syekh di sini, aqwa asbabil hifzi adalah al-jiddu wal muwazabah. Di nara lain, bahwa faktor utama yang paling kuat untuk membuat orang menghafal, cepat hafal itu adalah al-jiddu, yaitu adanya kesungguhan dan kontinuitas. Ya. Itu apa-apaan ini? Berarti yang pertama itu adalah al-jiddu dan yang keduanya itu adalah muwazabah, terus menerus, yaitu mengulang apa yang selalu dibacanya kan. Wa taqlilul giza dikasril ghin, giza yaitu bermakna makanan, maqul wa masyrub, yaitu mengurangi makan, mengurangi minum. Wa taqlilul giza wa salatul lail, dan di antaranya itu adalah salatul lail, yaitu memperbanyak salat malam. Yaitu seperti tahajud wa ghairu zalik ya. Itu sangat mempengaruhi itu. Itu ibadah itu juga termasuk salah satu mempengaruhi menguatkan hafalan. Wa qiraatul Qur'an min asbabil hifzi. Nah, di antaranya itu juga membaca Al-Qur'an adalah salah satu sebab menguatkan hafalan. Karena Al-Qur'an itu adalah syifa kan. Seperti yang sering dibaca oleh Tuan Guru Mahfuz, doa Utbatul Gulam namanya. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil hifzi wal fahmi wa bi husni sauti wan naghamati wa tulin nafasi hatta ahfadhu. Itu ila akhir lah di sana. Itu salah satu juga menguatkan itu doa itu.
hatta ahfaz kullama sami'tuhu minal ulum wal Qur'an. Katanya di situ kan. Kita lanjut di sini. Terus wa qiraatul Qur'an min asbabil hifzi. Qila laisa syai' azyad lil hifzi min qiraatil Qur'ani nazran. Tidak ada sesuatu yang pas yang menambah hafalan melainkan daripada membaca Al-Qur'an nazran di sana. Itu dengan keadaan melihat. Itulah min zahril qalbi, yaitu tidak dengan menghafal. Karena apa? Karena mata itu juga mendapatkan pahala tatkala dia melihat Al-Qur'an. Bukan hanya pendengarnya saja kan, tapi mata pun dapat pahala di dalam membaca Al-Qur'an itu sendiri. Makanya itu sangat ditekankan. Nazran, tamyiz. Berarti wa qiraatul Qur'an itu nazran afdalu li qaulihi alaihi salatu wasalam, afdalu amali ummati adalah qiraatul Qur'ani nazran atau nazaran. Di antara daripada yang menguatkan hafalan umatku, afdalu amali ummati kata Rasulullah, itu amalan yang paling utama di antara pada umatku adalah membaca Al-Qur'an dengan melihat, ya. Membaca Al-Qur'an dengan melihat. Membaca Al-Qur'an dengan melihat. Itu bermakna apa? Semua umat itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sebab termasuk aktsaru sawaban adalah melihat, membaca Al-Qur'an. Wa ra'a Shaddad Ibnu Hakim ba'da ihwani ba'da wafatihi fil manam faqala li akhi ayu syai'in wajadtahu anfa qala qiraatul Qur'an nazaran atau nazaran. Jadinya Shaddad Ibnu Hakim itu berjumpa dengan kawannya. Tatkala setelah wafat kawannya. Lalu berkata, apa yang membuat kamu itu mendapatkan manfaat di tempat ini gitu kan? Tidak ada yang saya dapatkan kecuali membaca Al-Qur'an itu. Pahala daripada membaca Al-Qur'an. Nah, itu berarti pahalanya besar sekali. Ya, nazar yaitu dengan melihat itu besar sekali pahalanya. Ya kan? Abdullah ummati qiraatul Qur'an nazaran wa Shaddad Ibnu Hakim ba'da iwani ba'da wafati fil manam ayu syai'in wajadtahu anfa. Mana yang kamu sesuatu yang membuat kamu itu mendapatkan manfaat? Yang kamu temukan manfaatnya di alam ini kata. Ya udah, qiraatul Qur'an nih nazaran, membaca Al-Qur'an dengan melihat. Dan seperti yang kita baca di dalam kitab Tibyan kan, Khalas Tibyan itu seperti yang kita baca di PWK itu sudah dijelaskan tentang di antara daripada manfaat yang ada. Qala wa yaqulu inda raf'il kitab bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli arfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Jadinya ini doa ini setiap orang itu yaitu talabul ilmi tentunya, ya talabul ilmi. Tatkala dia itu belajar atau mutalaah, yaitu ya bacalah atau angkat ketika membuka buku itu
Baca. Tatkala mengulang baca apa namanya itu adalah ini wirid ini. Ini juga termasuk salah satu yang menguatkan juga di dalam belajar kita. Ada syah di situ. Subhanallah, ini kan sangat azim nih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Yaitu apa? Wala hawla anil ma'siyah tentunya. Wala quwata ala ta'ah kan. Itu tasbih, kalimat tahmid, kalimat tauhid. Itu nafyu, menafikan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir, lalu kalimat la haula anil ma'siyah wala quwata ala ta'ah illa billah. Tidak mampu orang itu bisa meninggalkan nafsiat dan tidak mampu maksiat, dan tidak mampu orang itu berbuat ketaatan melainkan kecuali dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya wala haula, tiada daya, itu tidak mampu kami meninggalkan maksiat itu. Wala quwata kan, tidak mampu kita berbuat ketaatan. Jadi kalau kita malas-malas juga belajar, ini juga termasuk salah satu pendorong. Segala bentuk kalimat, apalagi ini adalah kalimat yang suci kan, kalimat yang luar biasa, kalimat zikir yang bisa memotivasi untuk orang itu amalkan itu. Terutama kalimat yang dari Al-Quran, dari Nabi. Ini warid, ini beberapa disebutkan faedahnya banyak gitu. Dibaca, perlu dibaca ya. Atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullahal azim juga sama. Ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Wa dahrad dahirin. Ini wiridnya, doanya. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin amantu billahi. Itu dibaca setiap selesai salat. Maktubah bermakna apa di sini? Salat fardu. Kulli wa yaqulu ba'da kulli maktubatin amantu billahi ya. Amantu billahi al-wahidil ahad al-haqqil mubin wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Itu angkartu, aku mengingkari selain Allah. Wa yuksirus salata 'alan nabi fa innahu rahmatul lil alamin. Dan memperbanyak, jangan lupa memperbanyak membaca salawat, karena kalau kita lupa pun kita baca salawat cara Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengingat ini banyak ini yang tadi itu. Pertama ingat al-jidd wal muwazabah. Kenapa diawali al-jidd wal muwazabah? Karena al-jidd wal muwazabah itu adalah motivasi untuk diri kita sendiri. Walaupun berapa berbuih ustadznya atau muallimnya atau temannya memberikannya motivasi, Hamzani coba. Tetapi kalau nggak ada motivasi dari dirinya, ya nggak mungkin untuk bisa belajar atau sungguh-sungguh itu. Apa kata Qila? Kita baca di sini. Al-jidd wal muwazabah, ingat. Terus apa? Salatul lail kan? Salat malam. Sekiranya misalnya salat malam, ya tutup salat isya kita itu dengan salat witir. Sekiranya kita tidak mampu untuk bangun untuk tahajud misalnya, apalagi sekarang musim panas kan. Tutup salat isya kita itu dengan salat witir. Itu juga salat malam. Salat sunnah hajat, tentunya salat hajat tetap itu kalau bisa. Salat hajat itu. Salat hajat, salat istikharah, salat hajat dah. Itu termasuk daripada qiyamul lail. Lalu qiraatul Quran, mana-mana selembar. Tutup itu. Itu juga menguatkan, sebab Al-Quran itu sebagai yang akan menarik dari, karena semua ilmu itu berasal dari Al-Quran.
Jadi bagaimana cara kita menariknya ilmu yang kita baca? Ya dengan Al-Quran itu sendiri. Menarik deh, sebab Al-Quran itu dia menarik, menguatkan juga kan. Lalu setelah kita baca ini subhanallah walhamdulillah. Tatkala kita mau baca kan, mutalaah subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada kulli harfin kutiba yuktabu abdal abidin wa dahrad dakhirin. Tatkala selesai salat, amantu billahil wahidil ahad, atau baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu abulaka bi ni'matika la ya'bu zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu membaca salawat. Kalau nggak bisa 1000 kali, baca 100 kali salawat. Nah, ini wirid kita setiap hari. Syaqautu ila waqi'in su'a hibzi fa'usani ila tarkil ma'asi fa innal ilma fadlun min ilahi wa fadluhu la yu'tali'a li'asi. Dalam syair lain beliau mengatakan syaqautu ila waqi'in su'a hibzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nur kan wa nurullahi la yuhdali li'asi. Nah, siapa yang syaqautu di sini? Ini kan Waqi' bin Jarrah kan. Ada mengatakan bahwa qila ini adalah kepada Imam Syafi'i tentunya. Tidak disebutkan di sini siapa di sini kan. Tapi ini mirip dengan syairnya Imam yang ma'ruf dinisbahkan kepada siapa? Kepada Imamuna Asy-Syafi'i. Lalu mengatakan yaitu saya pergi kepada Imam Waqi' katanya. Mengadu. Ini kenapa dia rusak hafalanku katanya kan. Fausani ila tarkil ma'asi. Coba bayangkan. Imam Waqi' gurunya Imam Syafi'i itu mengarahkan untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma fadlun min ilahi, sebab ilmu itu adalah fadlun, pemberian dari ilah, pemberian dari Tuhan. Yaitu seperti syair yang lain. Ilmu nurun kan cahaya dari Allah yang bisa menerangi kehidupan kita, yang bisa menerangi mental kita, akal kita itu. Wa fadlullahi la yu'tabil. Coba. Dan pemberian Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kelebihan ilmu itu maksudnya. Wa nurullahi la yuhdali li'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada siapa? Orang yang bermaksiat. Kan pernah kayaknya saya cerita. Ada beberapa cerita riwayat. Kenapa Imam Syafi'i ini apa yang menyebabkan hafalan Imam Syafi'i itu rusak? Tahu nggak sih apa sebabnya? Kan pernah saya dengar mengatakan al-hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin kan? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kita ini kalau kita membaca misalnya zikir ya setelah sholat 33 kali, itu hasanah kan, kebaikan setelah sholat. Tetapi menurut orang yang muqarrabin, yang paling dekat dengan wali itu kurang, masih itu belum hasanah. Sebab zikir itu adalah berusaha setiap waktu, setiap detik mengingat Tuhan. Kurang sinmaran. Itu yang muqarrabin. Itu yang muqarrabin, itu yang dekat dengan Tuhan, yang sangat dekat dengan Allah, itu merasa ini kurang ini. Jadi kalau dia terlintas sedikit saja tidak berzikir, istighfar, seakan-akan itu kemaksiatan yang kepada Allah. Tapi menurut kita yang levelnya paling bawah ini cukup baca zikir 33, subhanallah 33, alhamdulillah setelah sholat kan, Allahu akbar 33, khatamkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau la ilaha Muhammadur Rasulullah, selesai. Kadang zikir, jarang zikir. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan Tuhan ini kurang. Dia setiap detik, setiap hari. Nah, di sini itu maksiatnya Imam Syafi'i bukan berarti maksiat seperti maksiat kita yang melakukan perbuatan yang jahat atau perbuatan yang buruk. Enggak. Maksiat karena apa? Meninggalkan fadilah. Seperti itu juga di antara maksiat. Meninggalkan yang lebih afdal. Atau sempat katanya, ini sedikit saja,
sempat beliau pernah diceritakan oleh guru kita Maulana Dr. Muhanna ini, ada beberapa, dan ini kita ambil hikmahnya lah, walaupun dari mana asalnya. Yang ngantuk bisa. Nah, apa kata Syekh? Coba perhatikan sedikit aja, ceritakan. Pernah beliau mengatakan merasakan diri alim gitu, dan memang beliau alim, tapi alim. Ya Allah, karena terlintas sedikit dari dalam pikiran beliau katanya, perasaan alim itu tatkala waktu datang sholat maghrib katanya, fa akhta'tu bil Fatihah. Salah cara beliau baca Fatihah. Qad hana waqtul isya, beliau jadi imam. Salah baca Fatihah. Yang tiap malam ini sempat ditegur karena ada kesalahan. Ya Allah, makanya ngadulah kepada Imam Waqi. Tarkul ma'asi, tarkul ma'asi menurut Imam Syafi'i itu bukan maksiat yang pernah kita lakukan. Ini wali beliau ini, Imam Syafi'i ini. Tapi sempat sedikit, karena kan manusia kan beliau itu. Dan memang beliau alim kan. Tapi merasa diri alim itu sempat terlintas. Makanya beliau itu bermimpi katanya, Imam Syafi'i itu. Di dalam mimpi itu beliau dia adalah para wali Allah di dalam mimpi itu. Katanya itu diberikan sanksi, bahwa sanksinya itu adalah hukum bunuh, i'dam katanya. Sebab apa? Sebab bermaksiat kepada Allah, yaitu soal adab sama Allah katanya. Pengadilan wali itu soal adab sama Allah. Lalu ada seorang wali Allah, ada seorang pengacara di dalam mimpinya itulah, yang istilahnya itu adalah yang tidak mengurangi daripada bukan kejahatan sih, hukuman kepada Imam Syafi'i dia mengurangi dengan dalil-dalil yang kuat lah. Syaratnya tapi itu adalah diberikan Imam Syafi'i, dikurangi hukumnya Imam Syafi'i dalam mimpi itu dengan syarat harus dia itu mencium tangan orang yang dianggap rendah di dunia ini. Harus dicari di dunia. Terbangun Imam Syafi'i, langsung dicari orang itu dari mimpi itu, tapi dicari ceritanya. Siapa yang merasa itu kan? Siapa ini adalah orang apa dicarinya untuk apa? Dicarinya orang yang paling rendah di dunia ini, dianggap yang paling rendah, untuk dicium tangannya, untuk bisa berbuat tawadu, mencium tangan orang yang paling rendah di dunia ini. Dicari. Nah, dilihat oleh Imam Syafi'i itu ada orang pemulung sampah katanya. Nah, ketat zibalah dia ambil. Lalu itu merasa sampai tatkala mau Imam Syafi'i itu adalah merendahkan tangannya, lalu pemulung itu mengatakan, ta'adab ya Syafi'i katanya. Pemulung itu ngomong dia langsung, saya meringankan hukumanmu kemarin itu di pengadilan wali itu katanya. Wali, ternyata itu wali yang dijumpai oleh Imam Asy-Syafi'i. Pemulung itu ta'adab ya Syafi'i, qabbil yadaka Syafi'i katanya. Disuruh Imam Syafi'i itu mencium tangannya sendiri. Lalu beliau itu berzikir, langsung terjatuh ke tanah, lalu minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba hanya sekedar itu. Apalagi kita kemaksiatan, bahaya. Ya harus bertaubat, beristighfar. Tetap baca Sayyidul Istighfar. Setiap minimal setiap hari lah. Sekali. Allahumma anta rabbi itu baca. Tetap istighfar. Nabi aja 70 kali istighfar, yang tidak ada dosanya loh. Apalagi kita manusia umatnya Nabi kan perlu kita mengikuti Nabi. Baca istighfar 100 kali. Ya. Mafhum kan? Apa? Wasiwaku wasyurbul asal wa aklul kundar, masukar.
Kalau ini mah katanya sih bermakna kemenyan, yang ini kemenyan putih, tapi kayak laban lah bentuknya, bukan kemenyan sih laban. Laban mujab, laban kering itu, bubukan. Nah itu yang perlu dimakan, bersiwak itu juga termasuk kategori itu. Lalu apa? Lalu makan atau minum asal, minum madu. Dan diantaranya itu adalah kondar. Wa aklu ihda wa isyrina zabibatan hamra kulla yaumin ala riki, itu ala ju maksudnya di sana ya, makan zabib. Zabib kan korma yang apa namanya, yang dikeringkan itu, anggur yang dikeringkan itu zabib itu, kismis ya, yang berwarna merah. Setiap hari tatkala lapar, asal alari gitu ya, tatkala dia lapar. Karena kalau orang eloran nih kah, kebiasaan itu dengan eloran dengan lapar kan. Eloran nih lapar kan, rik no, rik kan dia itu elornya, air liurnya keluar. Oh ini eloran, ini lapar, itu ala bermakna lah lapar, alaju. Kullu yaumin allariki yurisul hifza, dan bisa itu menguatkan hafalan ya. Wa yashfi min katsir minal amradi wal asqam, dan bisa juga seperti semuanya itu, seperti siwak, bersiwak, meminum madu, makan atau adalah makan susu atau susu bubuk seperti kemenyan dengan gula, dan 20 makan kismis itu ya bisa juga menyembuhkan dari penyakit. Ya. Bisa menyembuhkan penyakit dan asqam itu, rasa sakit dan marid. Biasanya kalau dia diistilahkan kepada bermakna amrod, itu kan amrod batin, yaitu penyakit zahir. Dan bisa yang asqam ya penyakit yang marid itu penyakit batin, tapi yang asqam itu bisa penyakit zahir dia. Amraduz zahirah lah. Tapi pada hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, tapi Allah juga meletakkan sebab akibat yang berada pada makhluknya. Jadi orang mengambil sebab ya. Wa kullu ma yuqallilu balgham wa rutubat yazidu fil hifzi wa kullu ma yazidu fil balgham yurisun nisyan. Atau kullu ma yuzidu. Segala sesuatu yang menambah, segala sesuatu yang mengurangi balgham, dahak itu sendiri, warutubat ya, yang ada di dalam diri kita itu adalah cairan ya, mengurangi cairan yang ada dalam diri kita itu juga bisa yuzidu fil hifzi, yaitu menambah dia. Menambah apa? Menambah apa? Hafalan. Lalu apa? Wa kullu ma yuzidu fil balgham yurisun nisyan. Segala sesuatu yang memperbanyak atau makanan yang memperbanyak cairan pada otak kita, pada tubuh kita, atau dahak yang menempel pada dinding kerongkongan dan otak kita itu bisa mengurangi hafalan. Ya kalau kita melihat berarti kan ini termasuk kategori tajarrubah yang pernah dicoba oleh para ulama kayak gitu. Nah ini juga bisa jadi dari pengalaman beliau, yaitu tidak hanya sebatas beliau menulis saja, tapi ini pernah dicoba gitu istilahnya, dan itu sangat manjur kan kita mengikuti ulama nggak ada salahnya kan. Kalau mengikuti ulama tidak ada salahnya, karena apa? Karena yang dilakukan itu adalah tidak dengan syarat tidak keluar daripada aturan syariat. Tapi kalau misalnya kita
kita melihat dia itu seorang ulama tapi keluar daripada aturan syariat, itu bukan ulama itu. Karena ya dianggapnya misalnya kayak gitu loh. Itu dianggapnya ini wali, itu walid. Nah, nikahkan dia sama Rasulullah hadir katanya. Hadir katanya Rasulullah menikahkan dia. Antut ini. Astagfirullahalazim. Itu kan menggunakan dalil agama. Ya Allah. Cantik-cantik terus istrinya itu. Susah. Susah emang mah. Iya. Nah, lalu kita kepada penyebab yang wa amma yurisun nisyan al maasi, yang apa juga yang mengurangi kuatnya hafalan, menyebabkan lupa, al maasi wa kasratuz dzunub. Coba bayangkan banyaknya dosa, ya Allah. Yang perlu harus banyak istighfar itu. Kita setelah berdosa merasa berdosa, istighfar caranya. Wal humum wal ahzan. Nah, ini banyak dia. Banyak kegalauan. Ngeri emang ini. Istilahnya dia itu pertama dia banyak karena banyak dosa, dia banyak galau, gelisah ya. Karena urusan apa? Wal humum wal ahzan, karena dia galau dan rasa sedih terhadap perkara dunia. Nah, itu juga. Nah itu sebab apa? Karena kalau orang menuntut ilmu lalu disibukkan dimaknya atau kepalanya dengan perkara dunia, itu yang menyebabkan ilmu itu nanti akan menolaknya. Sebab sudah full memori kepalanya itu dengan dunia. Semuanya perkara dunia dong. Wa kasratul ashghali wal alaiq. Itu juga termasuk kategori itu. Gila dunia dan bisa tidak terlepas daripadanya. Coba kita lihat. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kesibukan berkaitan dengan duniawi. Kasratul alaik, terlalu banyak keinginan. Dia itu ya tafakkar gitu kan. Kitir berpikir yang banyak, ngombe kuna ini itu yang bisa menghilangkan kesibukannya itu dari belajar gitu. Lain yang dipikirkan. Bahaya juga kan. Waqad zakarna annahu la yanbaghi lil aqil ayahtama li amri dunya li'annahu la yadurru wa la yampa. Itu beliau mengatakan ya selayaknya bagi orang yang berakal tuh istilahnya itu ya tidak bolehlah dia terlalu memikirkan perkara dunia. Sebab apa? Li'annahu yadurru, itu bisa membahayakan dirinya dan tidak ada manfaatnya. Wa humumud dunya la takhlu aniz zulmah. Coba, zulmah fil qalbi. Sebab apa? Kegelisahan terhadap perkara dunia ya. Kegelisahan terhadap perkara dunia la tahlu, tidak terlepas daripada gelapnya hati itu. Yang kalau orang itu gelisah berarti karena apa? Hatinya itu gelap. Wa humumul akhirah la tahlu an-nuri fil qalbi. Coba bayangkan. Gelisah, tapi kalau dia gelisah terhadap perkara akhirat, ya Allah bisa enggak saya masuk surga? Bisa enggak saya bersama Nabi gitu kan di surga? La tahlu an-nuri fil qalbi. Coba bayangkan. Karena apa? Karena berasal daripada cahaya yang ada dalam dirinya. Itu kata Syekh luar biasa. Wa yazharu asaru fi shalat. Dari mana nampak asarnya itu, dari mana kelihatan dampaknya, dari mana? Dari salat. Wa yazharu asaru fi shalat. Itu jadinya kalau dia itu kita lihat orang itu bercahaya, cahaya hatinya itu sebab apa? Sebab dia itu selalu sholat itu. Asaru zalikan nur, selalu cahayanya itu ya di dalam sholatnya lah. Ada. Sebab tatkala dia sholat, hatinya itu tenang, ya kan? Seperti ikan berada di dalam
lautan. Dia nangan-nangan ya. Dia meredangan tersetrum. Coba kalau sudah letakkan di darat, meletik ya kan. Tapi kalau diletakkan di air, dia akan tenang. Seperti itu orang yang sudah bercahaya hatinya itu. Tak kalau dia sholat, tenang gitu. Subhanallah. Makanya kata Maulana Dr. Ali Jum'ah, di antara cara orang khusyuk di dalam sholat itu adalah membaca Al-Fatihah itu dengan jangan disambung per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan membuat kita untuk bisa berpikir ma'ani yang ada dalam suratul Fatihah itu. Merenungi. Itu di antara cara orang itu kalau mau khusyuk di dalam sholat, cara bidayah itu. Permulaan. Denek tabelo, denek jangan diwasal, jangan disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, cepat situ. Tapi kalau dia itu membacanya per ayat, yaitu di qat'un, dia diputuskan, itu bisa menguatkan hati kita agar khusyuk. Wa hammud dunya yamna'u 'anil khair. Ya, keinginan untuk mendapatkan dunia itu bisa menafikannya daripada mendapatkan kebaikan. Wa mul akhirah yahmilu atau yahmilhu alaih. Tapi kalau akhirat, dia akan mendapatkan kebaikan. Wal istighalu bis salati alal khusyu. Dan begitu juga cara orang mendapatkan nur itu. Istighalu bis salat, ya. Istilahnya itu adalah berusaha untuk sholat dengan khusyuk, ya, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsilul ulumi yanfil hamma wal hazan. Jadinya orang menuntut ilmu itu yang akan bisa menghilangkan kegelisahan itu dan ngerasa sedih itu. Kama qala Syekh Nasr ibnu Al-Hasan Al-Marginani, kata beliau mengatakan, ista'in Nasr ibn Al-Hasan bi kulli ilmin yahtazin. Dzaka alladhi yanfil hazna. Ista'in Nasr bin Al-Hasan fi kul ilmin yuhtazan atau yahtazin. Zaka alladhi yanfil hazan wa ghairuhu la yu'taman. Itu kata syarih. Ista'in, kubahan daripada Nasr ibn Hasan Al-Marginani. Ista'in. Utlub al-aun. Itu mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan, maksudnya di sana itu. Minal ustaz, daripada kawannya kan. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Fi kulli ilmin. Ista'in Nasr bin Al-Hasan katanya. Kelikit nu ngene tama. Diminta kepada beliau, utlubul ma'unah, yaitu mintalah pertolongan Nasr bin Al-Hasan, katanya itu kan. Ista'in Nasr itu ista'in ya gitu kan. Mintalah pertolongan Nasr bin Al-Hasan. Kalau sudah mau anu kipas nu hidupang kalau tadi. Hidupang kipas ini menaris. Itu kan kipasnya. Keligit ini ya. Ini tahun nol aneh. Ini tahun nol terus. Fi kulli ilmin yuhtazan. Mintalah pertolongan atau ilmu itu ya. Pintalah daripada ustaz pertolongan. Nah, gitu maksudnya. Itu mintalah pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Dari mana? Yang perlu kita tuntut itu dari para ustaz atau syuraka. Fi kulli ilmin yuhtazan yuhfaz. Zakal ladzi yanfil hazan. Demikian pula itu bisa mengurangi daripada al-hazan itu, rasa sedih itu. Bisa mengurangi rasa sedih. Wa ghairuhu la yu'taman. Dan selain daripada ilmu itu, apakah bisa? Misalnya game kan?
Bisa nggak menghilangkan? Bisa, tapi dia itu layu tabar. Dia tetap kangen ta. Mungkin game tapi tidak ada efeknya lama. Tapi kalau itu berefek lama dia. Bukan hanya di akhirat, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Makanya kan yarfa'illah bermakna yarfa' fi'il mudhari itu bermakna kan fi'il mudhari yufidul hal wal istiqbal kan? Bisa min istimrar. Hal fid dunia maknanya di sana. Yarfa'illah itu fid dunia akan diangkat derajatnya, wal istiqbal fil akhirah. Hal wal istiqbal. Itu bayangkan. La yuk taman la yuk tabar itu. Tapi kalau orang itu mengambil salah caranya yang lain untuk mendapatkan agar dia terhindar daripada galau gelisah itu, tapi dia tuh la yuk tabar. Isanlah la yuk taman. Dena suwekah tidak lama. Asy-Syekhul Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi ummil waladin lahu. Ini menceritakan tentang syair beliau ini menjifati daripada ummil walad namanya. Ummil walad itu seorang budak lah yang dilahirkan dari anak itu disebutkan ummul walad. Ummul walad itu adalah kalau ada seorang tuan menggauli budaknya lalu dia lahir. Salamun bermakna salimat. Ala man tayammatni bi zarfiha. Katanya di sini. Salamku lah, salamku lah maksudnya di sana itu. Yaitu seakan mengatakan salami. Salamku. Kepada siapa? Istilahnya itu kepada sosok perempuan. Ini dia gambarannya nih. Kalau kita lihat. Kepada seorang jariyahnya itu budaknya. Salamku terhadap orang yang membuatku kayak dia itu terpesona lah atau kagum, membuatku merasa kagum. Kangen tak? Alaman tayamatni bizarfiha. Itu karena kelembutannya. Taif kan bizarfiha bizarafati itu karena kelembutannya. Walam ati khaddaiha lam'ah. Istilahnya itu adalah khaddai kan pipi. Itu kehalusan pipinya itulah. Walam atin lembut pipinya itu halus pipinya istilahnya. Molek. Walam ati khada walam hatin tarfiha dan kedipan matanya. Ya Allah. Dan kedipan matanya itu tatkala dia berkedip itu demen kita dengan ini lah berkedip sekejap dah khafif dia itu dia dengan ini kalau dia gini sakit matanya itu tapi itulah salamku terhadap orang yang di mana mantayaman di bizarbiha katanya di sana itu yang membuatku kagum walam atikhaddaiha yaitu yang lembut yang halus pipinya dan enak kedipan matanya itu. Susah ya. Allah. Saya sabat nih, apa katanya? Sabat nih wa asabat nih fatatun malihatun. Ini patat malihah itu patat yang cantik maksudnya. Malihah itu adalah cantik, enak dilihat malihah. Malih bukan malah ya. Kalau malih itu ke milhun juga garam. Tapi malih ini cantik bermakna di sini. Sabatni wa asabatni fatatun malihatun. Ya Allah, seorang
wanita yang cantik yang bisa membuatku tertawan kan. Ini tertawan. Subhanallah. Terpenjara. Itu memikirkan si dia. Tahayyaratil awhamu fi kunni wasfiha. Ini membuat saya kebingungan ini. Tatkala memberikan sifat kepada seorang perempuan itu katanya. Patat yang cantik itu. Itu membuat dia menjadi bingung. Waham neno harak kan. Keraguannya itu ada. Di mana datang nun deh? Anu Sapariza. Selulah dia. Subhanallah. Tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Di dalam mencifatinya, yang membuatku menjadi ragu-ragu dan kebingungan, merasa galau lah tatkala itu. Sebab apa? Karena akalnya itu tidak mampu mencifati kesempurnaan yang dimilikinya. Istilahnya nasibati pun kurang masih. Hanya sebatas yang apa yang dilihat kan, terbatas pandangannya itu. Kalau dia mengatakan kecantikannya itu, kemolekannya itu, pipinya yang halus, kedipan matanya, itu bisa membuatku menjadi akalku ini menjadi ragu katanya. Sebab tak mampu untuk bisa mencipatinya. Berarti kan sempurna banget miliknya di sini itu. Patatun maliha itu. Fakultu, tinggalkanlah aku. Zari ini, wa azuri ini. Fa innani Bapak halus anu deh. Siap. Coba nih halus nonton. Jalan. Nangkara WA sidan sebentar ya. Yalah. Coba nih. WA ya. Anti ini ya wah nih anu atas bentar. Coba ulang kita baca dikit. Faqultu zari wa zurini fa innani syugibtu bi tahsilil ulumi wa kashfiha. Sampai kayak gitu. Udah. Tapi tinggalkanlah aku gitu kan, maafkanlah aku, sesungguhnya aku udah menyibukkan diriku untuk mendapatkan ilmu. Wali fi talabil ilmi wal fadl wat tuqah gina'an gina'il ghaniyati wa arfiha. Wali fi tilabil fadli wal ilmi wat tuqa. Untukku yang sekarang itu katanya, fakultu kan pertama fakultu aku mengatakan zari ini, tinggalkanlah aku, maafkanlah aku, sesungguhnya fa innani sugiftu bi tahsil, aku disibukkan di dalam mencari ilmu wa kashfiha, yaitu mendapatkannya maksudnya di sana. Wah ke wali fi tilabil fadli, dan untukku mendapatkan apa? Keutamaan itu, yaitu ilmu itu maksudnya wattuqa. Takwa ya. Gina'an gina'il ghaniyati wa arfiha. Itu semuanya itu hal itu adalah ditinggalkan, dan itu adalah lebih bermanfaat daripada untuknya dari yang lain. Jadi ini ada lain yang didapatkan kecuali mendapatkan daripada ilmu.
Ngana letene. Halo. Bah, sudah meriap ya? Langkun meriap. Enggak ada yang lain yang didapatkan selain daripada ilmu itu sendiri. Subhanallah. Seakan-akan bisa kita maknakan juga, selama aku mendapatkan ilmu itu, ginaan-ginatul ghaniyat wa arfiyah itu tak ada istilahnya itu tak ada dampaknya lah, rayuan-rayuan itu tidak ada dampaknya daripada penyimpatannya terhadap wanita yang molek yang cantik itu. Dia narak manfaatnya. Karena apa? Dia sudah mendapatkan manfaat yang lebih besar dari ilmu. Dicukupkan dari hal itu. Aku seakan-akan ginaan ghaniyat, aku telah mencukupkan hal itu daripada penyifatan dan menyifati seorang sosok yang cantik itu. Wa amma asbabun nisyan, dan di antara daripada sebab amun nepe artian dari angina ilghaniyat ini bisa dimaknakan dengan nyanyian atau biduannya ya, nyanyian daripada penyanyi. Wa arfiha bermakna apa? Ya anunya, yaitu aromanya atau kecantikannya lah yang bisa mengarahkan kepada syahwat. Bahaya juga, itu sudah dihindarkan, hilang. Sebab apa? Sebab dia mendapatkan ketakwaan di dalam menuntut ilmu. Gina ilghaniyat, lagu yang dinyanyikannya kayak gitu. Wa arfiha, kayak gitu, aromanya yang bisa mengantarkan kepada syahwat. Wa amma asbabun nisyan, dan di antara sebab-sebab lupa itu adalah nisyanul ilmi, faqlul kasbarah rutbah atau rutubah. Rutbah seperti apa? Aqlul fatfat, tufahil hamid. Katanya di sana itu. Wa tufahul hamid, memakan kasbarah yang bukan, yang tidak kering, berarti kan yang masih basah. Kasbarah itu termasuk, karena ada kasbarah kayak ketumbar gitu. Kalau dia makan ketumbar yang masih itu basah, itu juga termasuk kategori asbabun nisyan ya, rutbah. Terus watufahul hamid itu apel yang masam seperti sekian entah. Yang pedis, yang tidak masak. Wan nazru ilal maslub, dan melihat salib gitu kan. Wa qiraah, dan di antara juga wa qiraat lauhil qubur, membaca batu nisan, nisan. Terus wal mururu baina qitaril jamal, jamal onta, qitar bi kasril ma'ruf wa ilqa'il qumma, itu termasuk kategori itu membuat orang menjadi lupa. Pertama fa'aqul kasbarah atau kusbarah rutbah, wa tufahil hamid, wa nazur il masrub, melihat salib, wa qiraati alwahil qubur atau lauhil qubur, yaitu batu nisan. Nah ya, terus wa murur bainal qitari al jamal, termasuk melintasi daripada onta yang terikat, atau istilahnya dia itu berada di dalam pada sela-sela onta itulah.
akid, terikat. Terus wa ilqaul al-qumal hayy 'alal ardi wal hijamatu 'ala nuqratil qafa fatajannabuha kullaha. Apa juga termasuk orang membuang kuku ke tanah. Afwan, kutu. Kumal itu kutu. Membuang kutu ya. Yaitu maralisa dan segala macam lah. Kutu, ketombe, kutu. Bukan ketombe, kutu. Tahu kutu kan? Komal atau kumal itu. Kan kalau dulu ada lisa dengan ke lisa atau lisa, dia menjadi kutu lah. Kumal. Al-hayy 'alal ardi, membuang kutu yang masih hidup ke tanah. Wal hijamatu 'ala nuqratil qafa, itu juga termasuk yang membuat pelupa, berbekam. Hijama itu adalah berbekam pada apa? Tengkuk yang ada di kepala, tengkuknya. Nah, tengkuknya ya tanah berbekam, itu juga termasuk salah satu menghilangkan hafalannya. Makanya kalau orang itu mau rebahan kalau disakit kepala, dia tidak berbekam tapi ditaruh es batu di sini itu. Ada menurut kedokteran modern itu juga menguatkan atau bisa itu membuat orang menjadi fresh gitu. Kalau disakit kepala ini ditaruh pada tengkuknya itu adalah es batu itu. Atau dia tidur di atas sejadah, ditaruh sejadahnya di sini, dilipat atau sorbannya, kemudian dia tertidur. Itu melegakan itu kalau sakit kepala itu lebih baik lah daripada yang lain. Istilahnya di sini itu adalah, kenapa ini termasuk menguatkan, sebab kayak salib itu kan termasuk dari hal-hal yang tidak etis lah untuk dilihat, sebab itu keyakinan orang kan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Salib itu istilahnya mentakzim lah. Cara kita juga mentakzim daripada Nabi Isa kan, yang dianggapnya itu orang Nabi Isa itu disalib. Ya lebih baik jangan kita lihat gitu, istilahnya bentuk takzim kita kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadinya perlu kita hindari. Hal-hal ini termasuk kategori min tahsiniyat juga. Itu yang perlu dihindari. Tapi sekiranya kalau dia melihat ya enggak masalah juga dia melihatnya gitu istilahnya. Tapi jangan sampai kita terlalu membiasakan diri daripada melihat hal-hal yang buruk kayak gitu itu. Kayak melihat salib. Kaza. Fatajannabuha kullaha, dan ini perlu dihindari semuanya, kata Syekh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya mungkin nanti malam ini bisa, kalau ada waktu dan kesempatan, malamnya itu kita bisa selesaikan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli salatan